Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10C akan menjelaskan mengenai tugas geografi, biologi, dan fisika. Namun sebelum kami memulai videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Oki Budi Hapsari, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Putra Nafal Asaranega, absen 26. Perkenalkan, nama saya Rafifah Kunera Ramadhani, absen 27. Perkenalkan, nama saya Arisa Dwi Julianto, absen 28. Bentuk-bentuk perairan ada perairan air tanah, sungai, danau, dan perairan laut. 1. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah di dalam zona jenuh di mana tekanan hidrostatiknya sama atau lebih dari tekanan atmosfer. 2. Sungai, kali atau wai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. 3. Danau. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. 4. Perairan laut adalah bagian bumi yang tertutup air dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi. Perairan laut meliputi laut, teluk, selat, dan samudra. Di sini kelompok kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai perairan sungai. Sungai adalah aliran air di permukaan besar dan membentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Macam-macam karakteristik sungai adalah 1. Bagian hulu merupakan awal dari aliran sungai daerah yang bergunung-gunung. Banyak ditemui bongkahan batuan runcing, arusnya deras, terjadi erosi vertikal, dasar sungai yang membentuk huruf V, banyak ditemukan air hujan, kualitas air yang masih baik, tidak pernah terjadi banjir. Bagian tengah merupakan lanjutan dari hulu sungai, dasar sungainya cenderung berbentuk huruf U, erosi yang bersifat horizontal dan vertikal, terjadi sedimentasi, aliran air tidak terlalu deras, kemiringan lerengnya landani, dan proses transportasi hasil erosi. Bagian hilir merupakan bagian akhir sungai yang menuju laut. Aliran air yang permanen ditemukan minder, ditemukan kali mati, ditemukannya delta, aliran air sungai yang berkuat, badan sungai melebar, lembah sungai berbentuk huruf U, sering terjadi banjir. Jenis-jenis sungai. 1. Sungai gletser. Sungai gletser adalah sungai yang berasal dari es atau salju yang meleleh. Sungai ini memiliki sumber air di pegunungan yang ditutupi salju. Dan saat suhu meningkat, salju mencair dan mengalir melalui lembah pegunungan membentuk aliran sungai. Sungai air hujan. Sungai air hujan terbentuk oleh aliran air dari curah hujan yang mengalir langsung ke sungai. Ini bisa terjadi jika daerah aliran sungai memiliki curah hujan yang tinggi. Bisa juga karena ada sistem drainase yang baik untuk mengarahkan aliran air hujan ke sungai. Sungai air hujan sering ditemui di daerah-daerah dengan iklim basah dan hutan hujan tropis. 3. Campuran. Sungai campuran adalah jenis sungai yang terbentuk melalui percampuran air dari berbagai sumber yang berbeda.
Dalam sungai campuran, air yang mengalir berasal dari beberapa sumber yang berbeda, seperti mata air, hujan, salju, atau gletser. Fungsi sungai bagi kehidupan manusia sangat banyak dan penting antara lain pemanfaatan sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit listrik, transportasi, dan lain-lain. 2. Manfaat sungai. 1. Wadah penampung air hujan. Sungai merupakan salah satu wadah penampung air hujan di bumi. Jika sungai tidak terawat dalam arti memiliki banyak sampah dan mengalami pendangkalan, fenomena banjir pun terjadi saat turun hujan. 2. Sumber kehidupan. Sungai merupakan sumber kehidupan di bumi, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Beberapa contoh bahwa sungai adalah sumber kehidupan yaitu ikan dan hewan. Air memanfaatkan sungai sebagai tempat hidup. Dia memiliki sumber air. Manusia memanfaatkan ikan, tumbuhan, dan air di sungai untuk kebutuhan hidup. 2. Pembangkit listrik. Sungai merupakan salah satu pembangkit listrik. Manusia memanfaatkan aliran sungai yang deras untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan aliran listrik. 3. Prasarana transportasi. Selain dimanfaatkan air dan aliran airnya, sungai juga dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi. Pasalnya, beberapa wilayah tidak dapat terjangkau oleh transportasi darat sehingga sungai memegang peran penting untuk memudahkan mobilitas selain jalur darat. 5. Irigasi. Manfaat selanjutnya adalah sebagai untuk irigasi. Area persawahan sangat membutuhkan aliran air, sehingga aliran sungai memiliki peran penting untuk membuat sistem irigasi di area tersebut. 3. Bentuk-bentuk kerusakan. 1. Pengertian. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai dan tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna dan dibuang ke lingkungan. 1. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia yang terurai secara alamiah dari alam. Biasanya, sampah jenis ini bisa kita kenal dengan sampah sisa makanan, potongan buah dan sayur, sampah dedaunan, pepohonan, dan rumput-rumputan, sekam padi, kotoran hewan ternak, juga potongan kuku yang terbuang ke tanah. 2. Sampah anorganik. Berbeda dengan sampah anorganik tidak dapat terurai secara alami karena materialnya tidak berasal dari alam, melainkan hasil olahan dari bahan sintetik tertentu. Beberapa contoh sampah anorganik yang sering dijumpai sehari-hari, misalnya seperti kantong plastik, kaleng, aluminium, botol kaca, styrofoam, karton, tekstil, dan masih banyak lagi. 3. Sampah bahan berbahaya beracun dikutip dari kata data berdasarkan penjelasan Jurnal Teknologi Lingkungan 2. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat konsentrasi atau jumlahnya. Sampah jenis ini berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak. Beberapa contoh dari sampah B3 adalah sampah medis seperti masker, jarum suntik, dan peralatan medis lainnya. Sampah elektronik atau e-waste berupa lampu, kabel, gadget rusak, dan lainnya. 3. Jenis-jenis sampah berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujud atau bentuknya, sampah dibedakan menjadi 2 jenis, terdiri dari sampah padat dan sampah cair. Yang pertama ada sampah padat. Sampah padat memiliki wujud yang jelas dan dapat berasal dari sampah organik maupun anorganik. Contohnya sampah dapur seperti sampah kaca, plastik, kayu, dan lainnya dengan bentuk yang lunak hingga keras termasuk di dalam sampah berwujud padat. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua sampah dapat bisa terurai secara alami. Oleh karena itu, sisanya perlu ditangani secara tepat agar tidak menumpuk dan mencemari lingkungan. Yang kedua, ada sampah cair. Sesuai namanya, sampah cair atau biasa disebut limbah adalah sisa penggunaan cairan tertentu yang tidak lagi dibutuhkan dan perlu dibuang. Limbah dapat berupa limbah rumah tangga dan dari dapur, bekas cucian, air dari kamar mandi, dan toilet yang berpotensi mengandung patogen berbahaya. Dapat juga berupa cairan kimia dari kegiatan industri, medis, dan sebagainya yang juga berpotensi terkontaminasi zat tertentu. Oleh karena itu, limbah cair biasanya punya saluran dan wadah khusus pengolahannya tersendiri agar ketika nantinya dibuang tidak akan mengganggu keselamatan lingkungan. Jenis sampah berdasarkan sumbernya, sedangkan berdasarkan sumbernya sampah dapat dibagi menjadi 4 bagian. Bersumber dari buku panduan membuat kompos cair di Isman Kadatata, berikut adalah pembagiannya. Nomor 1.
Sampah alam. Kegiatan alami lingkungan juga dapat hasilkan sampah berupa daun-daunan yang gugur, ranting yang patah, buah yang terlalu matang dan jatuh ke tanah dan berbagai contoh lainnya. Umumnya, sampah tersebut akan menjadi pemandangan terkesan kotor dan tidak rapi, tetapi akan terurai secara alami dalam waktu tertentu. 2. Sampah manusia. Jenis sampah ini bersumber dari manusia secara langsung atau disebut juga human waste. Contohnya, seperti cairan urin dan feses. Sampah jenis ini mengandung zat yang tidak baik dan dapat mencemari lingkungan, juga membahayakan kesehatan jika dibuang sembarangan. Oleh karena itu, sanitasi yang baik adalah kunci mengelola sampah ini dengan tepat. Nomor 3, sampah konsumsi diartikan sebagai sampah sisa konsumsi manusia. Wujud yang umum ditemui adalah sampah rumah tangga seperti sisa makanan, kemasan plastik, atau barang-barang pemakaian rumah tangga. Nomor 4, sampah industri. Sampah industri adalah bahan sisa dari kegiatan industri atau manufaktur. Contohnya, dapat berupa sisa pangan, hasil olahan, atau yang terlanjur rusak sebelum sampai ke konsumen. Sampah industri kimia dan bahan bangunan berupa cairan kimia. Yang ketiga, ada dampak sampah bagi sungai. 1. Pencemaran air. 2. Gangguan ekosistem. 3. Kerusakan fisik. 4. Ancaman kesehatan. Dan 5. Kerugian ekonomi. Dan itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Dampak sampah bagi sungai. 1. Pencemaran air. 2. Gangguan ekosistem. 3. Kerusakan fisik. 4. Ancaman kesehatan. Dan 5. Kerugian ekonomi. Itulah jawaban dari saya. Sampah yang dapat mencemari sungai. Plastik adalah salah satu sumber pencemaran utama sungai. Botol plastik, kantong plastik, dan mikroplastik dapat mengotori air dan membahayakan makhluk hidup di dalamnya. Sampah organik seperti sisa makanan juga dapat membusuk di sungai, menyebabkan penurunan kadar oksigen air dan mempengaruhi kesehatan ekosistem sungai. Selain itu, limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat mencemari sungai, mengancam kehidupan makhluk air dan manusia yang bergantung pada sungai tersebut. Penyebab sampah plastik dapat mencemari sungai. Sampah plastik dapat merusak sungai karena beberapa alasan. 1. Tidak terurai. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Ketika dibuang ke sungai, plastik dapat bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun, terus mencemari lingkungan air. 2. Mikroplastik. Plastik yang terurai menjadi partikel-partikel kecil disebut mikroplastik, dapat dengan mudah masuk ke dalam air sungai dan meracuni makhluk hidup di dalamnya, serta menyebar ke seluruh ekosistem sungai. 3. Penyumbatan aliran. Plastik yang terbawa oleh air dapat menyumbat aliran sungai, mengakibatkan banjir, merusak ekosistem alami, dan bahkan mengubah aliran sungai secara permanen. 4. Tumpukan. Sampah-sampah plastik yang menumpuk di pinggir sungai dapat menghalangi akses ke air, mengganggu kehidupan hewan dan manusia yang bergantung pada sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari. Plastik dapat berkontribusi pada pemanasan global melalui beberapa mekanisme. Ketika sampah plastik terurai di sungai, proses penguraian tersebut dapat menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida. Selain itu, ketika plastik terurai menjadi mikroplastik, partikel-partikel tersebut dapat menyerap panas matahari di permukaan sungai, menyebabkan peningkatan suhu air yang pada akhirnya dapat berdampak pada suhu global. Selain itu, plastik yang terbawa oleh sungai ke laut juga berpotensi untuk menyebabkan pemanasan global. Ketika terurai di lingkungan laut dan melepaskan gas-gas rumah kaca ke atmosfer. Oleh karena itu, sungai yang tercemar oleh sampah plastik dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada pemanasan global. Sekian dan terima kasih sudah menonton video kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.